Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Nah, video hari ini itu saya mau bahas kembali tentang Excel Group. Aplikasi trading yang sekarang banyak dipromosikan. Gitu. Sebelumnya itu udah pernah saya bahas ya di satu konten saya sekitar 5 harian yang lalu. Di video ini itu sebenarnya udah cukup jelas lah ya saya bahas kalau ini cuman modus Ponzi ya, modus penipuan lah, artinya investasi palsu dalam bentuk trading cryptocurrency gitu ya. Ponzi yang modusnya money game yang modusnya itu cryptocurrency. Yang endingnya ya pasti nipu orang gitu. Pasti ada sekelompok orang yang nanti uangnya digelapkan gitu, dibawa kabur lah gitu ya, sama komplotan Excel Group. Tapi seperti biasa gitu ya, seperti channel saya yang membongkar penipuan ya, komplotan penipuan tuh nggak suka dengan konten-konten seperti ini. Makanya banyak sekali komentar-komentar head ya, ada beberapa lah gitu. Tapi ada juga ya komentar yang seru untuk dibahas gitu. Sebelum pembahasan panjang lebar ya, ini perlu dijelaskan juga ya. Saya jelaskan juga, saya nggak sembarang ngomong ya kalau untuk menyimpulkan ini penipuan atau tidak. Itu nggak sembarang ngomong teman-teman ya. Jadi kalau ada yang nentang ya itu udah biasa kejadian seperti itu ya. Pemain money game itu ya memang gak suka dengan konten-konten seperti ini gitu. Saya ngomong ini penipuan ilegal, Ponzi, money game, itu gak sembarangan. Itu referensinya udah ada gitu ya. OJK ya udah menyampaikan beberapa ciri investasi bodong. Pertama, dari Excel Group nggak jauh beda dengan Redford, ROBD yang dulu udah scam ya. Dari templatenya saya rasa ya memang satu komplotan lah. Terus ini ya, ini saya cek di Bapepti nggak ada, OJK pun nggak ada, ya udah ilegal, gampang gitu. Dan setelah saya masuk ke dalam aplikasinya, tradingnya menggunakan sinyal. Mana ada trading mengikuti kata mentor. Trading tuh ya trading aja sendiri gitu loh. Terus di dalamnya ada sistem merabat, ya udah itu skema Ponzi. Dari sana udah jelas ya. Saya nggak sembarang ngomong kalau menyimpulkan ini penipuan gitu ya, karena semisal ya ini aplikasi benaran kayak Indodax, itu saya jelekin di kontennya, itu saya bisa berkasus gitu, menjelekkan sesuatu yang baik. Tapi kalau Excel Group ya, ini niatnya udah mau nipu, udah ketebak ya. Untuk apa dibagus-bagusin di konten saya gitu loh. Saya bukan seperti konten kreator yang nunjukin cara bermainnya gitu, lebih ke legalitasnya gimana, tentang keamanan uang orang gitu ya. Jangan cuman ngasih angin surga yang endingnya penipuan gitu kan. Banyak konten kreator yang kayak gitu tuh ya. Di sini ada beberapa komen ya yang sebenarnya ada menarik ya. Kayak ini juga menarik sih, Bang. Kalau misalnya ini kita cari untung sementara, kalau sudah tercapai target kita yang kabur duluan baru seperti itu kan. Kira-kira berapa tahun aplikasi ini bertahan ya? Kalau kita cari untung di skema money game Ponzi, habis itu kita kabur, yaitu uang orang, sama aja dengan maling
gitu ya. Itu menarik sebenarnya untuk dijadiin konten satu komen ini, cuman bukan itu yang mau saya bahas. Yang ntar saya cari tuh, saya cari. Oh, ini dari Yosep nih teman-teman, Ardiansyah. Nah, ini menarik, ini paling menarik untuk dibahas. Oke, saya kesini gara-gara diajak Ustadz buat bikin Excel group. Cuman hati ragu. Makasih infonya bang, jadi paham. Oke. Nah, jadi komen ini yang bikin saya tertariknya itu dia diajak oleh seorang ustadz. Nah, pertanyaannya kayak gini ya, kok masa iya ya? Masa iya seorang ustadz, oke, menjerumuskan orang ke skema money game Ponzi? Gini ya, ini mohon maaf dulu sebelumnya, saya bukan ngejelek-jelekin ustadz atau apapun, tapi memang betul ada ya di kasus money game Ponzi. Nggak tahu lah ya itu benaran ustadz atau cuman penampilannya saja ustadz untuk menarik orang bergabung berinvestasi di investasi bodong. Karena dulu juga di zaman Enel Redford itu malahan dia seperti apa ya, bakti sosial lah istilahnya ya, berbentuk yayasan gitu ya. Ya, itu cuman kalau kata Bang Anggi ya itu bumbu agama ya. Jadi Ponzi itu dibuat pemanisnya itu, penariknya itu ada tokoh agama gitu kan. Karena kalau orang lihat eh, ada orang nih ustadz, kalau orang umum ya percaya aja dengan ustadz gitu. Karena apa? Karena penampilannya, terus cara ngomongnya mungkin itu. Tapi intinya gini, siapapun yang merekomendasikan money games ke Ponzi ya salah gitu, siapapun orangnya gitu, maupun itu petinggi negara gitu ya, ustadz bagai, nggak nggak bisa teman-teman. Nah, terus ada satu lagi yang mau saya tampilkan. Ini di websitenya Uangmu OJK ya, mungkin ya OJK lah, dari OJK ya. Di websitenya ini nih artikelnya, hati-hati investasi bodong, pahami tentang skema Ponzi. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini OJK sudah memperjelas ya 7 ciri-ciri investasi bodong versi OJK ya yang sering terjadi. Teman-teman bisa baca dari nomor 1 sampai 7, cuman kita langsung ke intinya. Nah, nomor 6 ya, nomor 6. Mengundang calon investor dengan menggunakan tokoh masyarakat dan tokoh agama sebagai figur. Nah, itu pakai ustadz ya atau pakai polisi ya, itu udah terindikasi ciri-ciri dari skema Ponzi. Itu OJK sendiri sudah memperjelas ya, kalau hal-hal yang seperti itu pakai ustadz, pakai polisi, pakai tentara, pakai apalah gitu, petinggi negara lah ya, yang membuat orang umum, orang awam itu percaya gitu ya, seakan-akan aplikasi itu baik, itu udah biasa seperti itu. Sekarang gini intinya aja ya, yang membuat investasi di sebuah aplikasi itu aman atau tidak ya, itu bukan dari adanya ustadz bergabung atau tokoh masyarakat yang bergabung, tapi lebih ke legalitasnya ya. Kalau udah legal
ya boleh-boleh aja teman-teman coba gitu. Kalau ilegal bodong, apalagi skema money game Ponzi ya, yang tidak menjanjikan, eh maksudnya yang selalu menjanjikan keuntungan tanpa adanya resiko, yaitu udah jelas investasi bodong, ngapain dicoba ya. Karena juga di sini di nomor satu dinyatakan OJK menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa resiko. Nah gitu kan, yang namanya trading sinyal itu ya, yang dikirim mentor itu kan selalu untung sekarang gitu, tapi nanti udah scam itu nggak akan ada gitu, paling nggak akan ada lagi sinyal dikirim gitu kalau udah scam. Tapi kalau kita lihat dari sekarang itu memang tanpa resiko, asal kalian mengikutkan kata mentor kalian, jam misalnya jam 9 malam gitu kan trading, ya udah pasti untung gitu kalau sekarang gitu. Tapi nanti kalau kayak kasus Redford yang REDT-nya dibekukan, SDT-nya nggak bisa ditarik, ya itu uang orang udah nggak jelas gitu loh. Nah, buat teman-teman yang menemukan ataupun yang udah paham kalau Excel Group itu penipuan atau tidak ya, teman-teman bisa langsung kontak ke OJK ya. Kalau ini nomor HP-nya ya, atau nanti kalian klik di deskripsi itu, ada email ya, itu ada email dari OJK yang OJK atau SWI ya, yang saya cantumkan di deskripsi. Itu teman-teman bisa ngadukan tentang investasi bodong yang sedang berkeliaran ya. Takutnya kalaupun nggak kena di kita ya, kenanya nanti di ya saudara kita atau siapapun gitu. Nah, untuk investasi sebenarnya ini OJK udah menyatakan juga ya, udah mengingatkan tentang 2L gitu ya. Pertama, ini 2L, legal dan logis. L itu dua, yaitu legal dan logis. Legal ya jelas gitu, cek perusahaannya apakah memiliki izin badan hukum, izin kegiatan, serta izin produk. Nah, untuk Excel Group ini nggak mempunyai ini ya, dia lebih ke Bapepti itu seharusnya, dan di Bapepti itu nggak ada tuh. Dan untuk logisan, nah untuk logisan yang namanya trading ya teman-teman ya, setahu saya ya, biasanya kalau saya ngelihat grafik ya, ini contohnya grafiknya gini nih. Nah gini ya, gini ya. Ya gini, ini biasanya umumnya gitu ya, di Indodax, Binance atau dimanapun. Cuman ya ada, kemarin saya lihat di Excel Group juga sama di Redford dan lain-lain, tradingnya gini ini. Nah, tiba satu waktu ya ada diberikan sinyal oleh mentor, langsung kayak gini teman-teman ya, grafiknya gini. Nah, tinggi sampai atas kayak garis gitu. Itu kan udah jelas nggak logis gitu ya. Seperti inilah nih sebelum ada apa ya, sinyal dari mentor ya, memang ancur-ancuran, tapi ada 1 jam ya langsung gini dia. Nah seperti itu kan udah jelas nggak logis gitu. Oke, video yang kali ini sudah memperjelas sekali lagi kalau dari Excel Group itu cuman eh, modus tipu-tipu Ponzi yang ya, piramida yang diuntungkan yang paling atas nih orang ini, yang dirugikan kalian yang main di akhir. Walaupun yang dirugikan main di akhir bukan, saya masukkan teman-teman untuk bermain di tengah gitu, karena kalian main pun di tengah ya, ya itu uang orang bos gitu ya, itu uang orang. Kalian mau main di tengah habis itu kalian kabur ya,
ketimbang aplikasi yang kabur, sama aja kalian bawa uang orang kabur gitu loh. Terus ya pokoknya bukan bukan rekomendasi juga lah main di tengah. Intinya siapa yang bisa mencairkan di aplikasi semacam ini, itu uang orang yang kalian bawa kabur, ya sama aja dengan maling gitu. Dan itu uangnya ya udah jelas nggak baik lah ya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih ya udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.